Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya senang rasanya Anda balik lagi menyimak video-video di channel YouTube Bible Learning ini. Semoga channel ini semakin menjadi berkat buat banyak orang. Saya yakin Anda bukan sekedar menontonnya saja, tetapi mulai menumbuhkan kecintaan pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang mau disampaikan untuk kehidupan kita saat ini? Sabda Tuhan yang mana yang bisa kita jadikan pegangan yang kokoh buat kita? Saudara-saudara, ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja, kita butuh pegangan yang kuat. Jangan sampai kita salah pegang. Kalau sesuatu yang kita pegang ternyata rapuh, maka kita pun tidak akan selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkanlah saya pada hari ini mengangkat sebuah tema tentang keluarga, tentang rumah tangga. Di mana rumah tangga pasti ada anggota-anggota di dalamnya. Ada anak, ada suami, ada istri, ada orang tua. Ada begitu banyak pepatah-pepatah tentang rumah tangga. Misalnya, rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput rumah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, padahal kita tahu setiap rumah tangga pasti punya problemnya masing-masing. Setiap keluarga pasti punya PR-nya, punya salibnya sendiri-sendiri. Betul Romo, rumah tangga seks sekarang ini salibnya lagi berat-beratnya ini. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita dengan rasa iri, hanya berfokus pada rumah tangga orang lain, tapi kita lupa mengembangkan rumah tangga kita. Kenapa ya suaminya tetangga itu kok bisa begini, bisa begitu? Kenapa istri tetangga bisa begini, bisa begitu? Atau yang paling sering, kenapa kok anak-anak orang lain bisa berprestasi, sementara anak-anak saya ya begini-begini saja? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya rumah tangga, dari katanya saja, rumah tangga. Artinya ada sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Harus berkembang, harus naik kelas. Setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun harus ada perkembangannya. Ada banyak orang hanya berfokus pada membangun hal-hal materi dari rumah tangganya. Rumahnya makin gede, makin gedung, makin bertingkat. Mobilnya makin berjejer banyak. Tabungannya, depositonya, simpenannya makin banyak. Tetapi lupa materinya dia kembangkan, tetapi hal inti dalam rumah tangga justru tidak dia kembangkan. Yaitu cinta, kesetiaan, dan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di depan saya ini ada dua jenis bangunan. Anda pasti tahu, Anda diminta untuk memilih. Betul, ada bangunan berwarna biru, ada bangunan berwarna orange. Saudara-saudara yang terkasih, bangunan ini coba Anda pilih. Yang mana yang bisa bertahan? Coba tulis di kolom komen. Romo saya yang biru, Romo saya yang orange. Nah, saudara-saudara, sudah Anda catat di kolom komen. Kita akan tes rumah tangga yang mana, yang biru kah atau yang orange kah, yang bisa bertahan dari badai. Kita lihat ya, kita tes. 1, 2, 3. Hop. Ternyata dua-duanya bisa bertahan. Itulah rumah tangga kita. Seringkali kalau masalahnya masih kecil, masalahnya cuma datang sekali, kita masih bisa bertahan. Sayangnya saudara-saudara, yang kecil-kecil itu tidak langsung diselesaikan, tetapi malah ditumpuk sampai jadi badai yang besar, kita akan kolaps. Nah saudara-saudara, kalau masalahnya datang cuma sekali, keluarga masih bisa bertahan. Tapi ketika masalah datang bertubi-tubi dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam sisi, apakah rumah tangga bisa bertahan? Coba kita tes ya, dengan kipasan dan juga saya goyangin mejanya, gempa bumi katakanlah. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata ketika masalahnya datang silih berganti dari segala macam segi, ada yang tidak bertahan. Kok bisa begitu Romo? Bedanya apa?
Di bangunan yang berwarna biru tadi, kotak-kotaknya meskipun jumlahnya sama, tapi tidak saling menempel. Sementara bangunan yang berwarna orange, meskipun jumlahnya sama, godaannya sama, tantangannya sama, masalahnya sama, tetapi setiap kotaknya menempel satu sama lain. Itulah saudara-saudara gambaran dari sebuah rumah tangga yang kokoh, yang bisa bertahan dari aneka macam goncangan dan juga masalah-masalah. Yaitu setiap anggota keluarga harus ada yang merekatkan, harus ada yang menempelkan. Gampang Romo, pakai duit. Wait, hati-hati. Memang duit seringkali membuat orang kumpul seolah-olah akur. Tetapi dalam banyak kasus justru duitlah yang menjadi biang kerok. Keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, gara-gara masalah duit bisa tercerai-berai. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini, izinkan saya untuk mengangkat satu bacaan dari kitab Mazmur. Tepatnya Mazmur bab 127. Bagaimana Tuhan merekatkan anggota-anggota keluarga sehingga setiap keluarga kita bisa kokoh melawan aneka macam tantangan. Mari Anda buka Mazmur bab 127 dengan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Di ayat 1 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Saudara-saudaraku, dari ayat ini ditampilkanlah kekuatan pertama dari sebuah keluarga. Ternyata bukan kita yang membangun rumah tangga, tetapi di setiap rumah tangga, di setiap keluarga ada kuasa ilahi, ada campur tangan Tuhan yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri, yang memberikan mereka kepercayaan untuk menjadi orang tua. Ternyata keluarga kita dibangun oleh Tuhan sendiri, bukan oleh rencana-rencana kita, bukan oleh kebetulan-kebetulan manusiawi belaka. Ada campur tangan Tuhan. Mengapa aku menikah dengan dia? Mengapa aku punya anak-anak seperti ini? Mengapa aku punya orang tua seperti itu? Ada rencana Tuhan. Itu yang pertama-tama. Jadi jangan pernah menyesali, jangan pernah iri dengan keluarga orang lain. Yang berikut, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini kekuatan kedua dari setiap rumah tangga Kristiani, yaitu bukan cuma Tuhan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan, orang tua dengan anak-anak, tetapi Tuhanlah yang menjaga. Tuhanlah yang mengawal, Tuhanlah yang melindungi. Saudara-saudara, dari sini kita sadar bahwa setiap anggota keluarga setiap hari harus mohon perlindungan dan juga pertolongan dari Tuhan. Di balik masalah-masalah yang berat-berat, yang ada di luar, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita bayangkan masalah itu akan bisa terjadi, mintalah pertolongan dari Tuhan. Setiap anggota keluarga harus saling mendoakan. Tuhan, lindungi istriku, lindungi suamiku, lindungi anak-anakku, lindungi orang tuaku. Karena hanya perlindungan Tuhanlah yang membuat keluarga menjadi kokoh. Yang ketiga, di ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, ada sebuah misteri yang mau diungkap di sini. Ternyata di balik aneka macam kekayaan, rezeki yang mengalir, yang boleh kita terima, yang kita miliki dalam keluarga kita, selalu ada campur tangan Tuhan di balik layar. Itu yang harus disyukuri. Kalau keluargaku dilimpahi oleh aneka macam berkat, kemewahan, kekayaan yang berlimpah dibanding yang lain, pasti ada rencana Tuhan yang mau disampaikan untukku. Jangan sampai kekayaan itu hanya dinikmati oleh keluargaku saja. Bagaimana Tuhan memanggil aku untuk membantu mereka yang berkebutuhan. Saudara-saudara, di balik semua rezeki-rezeki kita yang kita peroleh dari jerih payah kita, kerja keras kita, pengorbanan kita, ada Tuhan di balik layar. Itu yang menarik, saudara-saudara.
Ternyata kekuatan yang ketiga, di balik rezeki kita ada campur tangan Tuhan. Maka yang mampu silakan membantu yang kurang mampu. Kemudian di ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Di sini disadarkan setiap orang tua akan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Bahwa anak-anak Anda, meskipun Anda yang bikin, Anda yang membesarkan, Anda yang merawat, Anda yang mendidik, anak-anak bukan milik Anda. Pemilik sejati mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan menitipkan anak-anak ini ke dalam rumah tangga keluarga Anda. Nah, saudara-saudara, kalau anak adalah milik Tuhan, maka harus kita jaga baik-baik. Itu poinnya, saudara-saudara. Jangan sampai ada anak-anak jadi korban karena kesalahan-kesalahan orang tuanya, karena keegoisan orang tuanya. Anak adalah titipan Tuhan. Tugas dari para orang tua adalah memperkenalkan setiap anak-anak mereka pada pemilik mereka yang sejati. Itu luar biasanya. Kemudian di ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara-saudara, lagi-lagi ayat ini berbicara soal tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Tadi dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Ada anak panah, ada pahlawan. Pahlawan pasti tahu persis bagaimana memaksimalkan atau menggunakan anak panah itu. Nggak mungkin digunakan sembarangan buat main-main, tetapi untuk sebuah tujuan yang luhur. Saudara-saudara, dari sini mau dikatakan setiap anak punya potensinya masing-masing. Setiap anak punya kemampuannya masing-masing. Tinggal bagaimana orang tua yang bertanggung jawab mengarahkan mereka. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Mau kemana nih harus diarahkan. Itu tanggung jawab orang tua. Setiap anak harus sadar akan hal ini, setiap orang tua juga harus sadar akan hal ini. Jangan sampai bakat, kemampuan anak-anak, masa depan anak-anak sia-sia di tangan orang tua mereka yang terlalu memaksakan keinginan mereka. Itu ayatnya. Kemudian di ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya, berbahagialah setiap orang tua yang berhasil mewujud nyatakan potensi-potensi yang mereka miliki. Itulah ungkapan orang tua yang berbahagia. Orang tua yang mampu mengantar anak-anak mereka pada mimpi mereka, pada cita-cita mereka, untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah rumah tangga. Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang merekatkan semua anggota-anggota keluarga. Maka jangan sampai ada anggota keluarga yang terpisah-pisah. Makin berat, makin mudah tercecer, makin mudah runtuh. Doa saya selalu untuk keluarga Anda masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga anak-anak-Mu ini. Jaga keluarga kami, lindungi keluarga kami, beri kami rezeki yang cukup untuk bisa bertumbuh dalam keluarga kami. Berilah setiap pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan saat ini. Berilah mereka rahmat-Mu, supaya mereka juga beroleh kemurahan. Anak-anak yang sudah mereka dambakan. Berkati setiap orang tua untuk bisa mendidik anak-anak mereka sesuai dengan yang Kau kehendaki. Berkat perlindungan, kasih dari Tuhan mengalir buat kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.